Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 Points by Seraton atau kelompok 4 DN1. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai definisi pemasaran, konsep inti pemasaran, dan bagaimana para pengusaha wisata menghadapi pandemi dalam mengelola usahanya. Yang pertama adalah definisi pemasaran menurut para ahli. Menurut American Marketing Association atau AMA yang dikutip oleh Kotler dan Keller, marketing is the activity set of institution and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. Yang artinya, pemasaran adalah aktivitas, mengatur lembaga, dan proses untuk menciptakan, berkomunikasi, memberikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai untuk pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pemasaran menurut ahli lainnya yaitu Irum menyatakan bahwa pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak atau sekumpulan orang yang dikoordinir dengan baik, disebut dengan produsen yang bertujuan menyalurkan barang maupun jasa kepada konsumen secara tepat sasaran, serta dapat memuaskan konsumen dan juga menguntungkan pihak-pihak dari produsen tersebut. Dari dua pendapat ahli mengenai pemasaran tersebut, jika diambil kesimpulannya adalah pemasaran atau marketing bukan hanya meliputi kegiatan penjualan saja, tetapi bertujuan untuk mencapai sasaran dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan berbagai cara, yaitu merancang produk, menentukan harga, melakukan promosi, membangun hubungan dengan pelanggan, memberikan kepuasan bagi konsumen, dan mendapatkan keuntungan untuk perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya adalah konsep inti pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah tidak beradaan beberapa kepuasan dasar. Kebutuhan tidak diciptakan, tetapi merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Bentuk kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau dengan kata lain, keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya disebut dengan permintaan. Pemasar harus berupaya untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar sasaran. Yang kedua, ada produk, meliputi barang, jasa, dan gagasan. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong perusahaan untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, dan sebagainya. Perusahaan dapat menawarkan produk pada pasar untuk dimiliki atau dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Orang memenuhi kebutuhan juga keinginan dengan produk dan jasa. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Perusahaan menjawab kebutuhan dengan cara mengajukan gagasan manfaat yang ditawarkan pada para pelanggan untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Banyaknya perusahaan dalam industri berusaha untuk memasarkan produknya secara besar-besaran, mengakibatkan konsumen dihadapkan pada banyak pilihan. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk atau jasa ini. Nilai adalah selisih antara nilai total yang menyertai produk tersebut. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan, maka pembelinya akan merasa puas. Kepuasan pelanggan ini berkaitan erat dengan mutu produk atau layanan jasa yang dihasilkan. Keempat, pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Pertukaran baru akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat menyetujui syarat pertukaran yang akan membuat mereka lebih baik daripada sebelum pertukaran. Dua pihak terlibat dalam pertukaran jika mereka berunding dan mengarah kepada suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Saat dicapainya kesepakatan, maka dapat dikatakan telah terjadi sesuatu transaksi. Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak atau lebih
yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Untuk mencapai pertukaran yang berhasil, pemasar menganalisis apa yang diharapkan oleh tiap pihak dari transaksi. Kelima, hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang. Hasil pemasaran hubungan yang utama adalah pengembangan aset unik perusahaan yang disebut dengan jaringan pemasaran. Keenam, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi, serta pertukaran produk, barang atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik, namun lebih kepada kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Dan yang terakhir adalah pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai atau value. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Pemasar dapat bertindak sebagai pembeli ataupun penjual, tergantung pada tingkat keaktifan mereka dalam mengupayakan terjadinya pertukaran. Selanjutnya adalah tantangan pemasaran pada masa pandemi dan solusinya. Demi mengetahui bagaimana kondisi asli usaha atau para pengusaha wisata, kami melakukan sedikit penelitian dengan menggunakan Google Form. Kami mengambil dua jawaban responden. Responden yang pertama adalah dari usaha wisata ekowisata Superberu Bawean, yang menyatakan bahwa dampak dan tantangan dari terjadinya pandemi ini adalah penurunan pengunjung dan mengusahakan strategi pemasaran melalui promosi di media sosial dengan harapan akan menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Dan untuk responden yang kedua adalah dari usaha wisata Borobudur Tour Village Magelang, yang menyatakan bahwa dampak dari adanya pandemi ini adalah aktivitas kegiatan yang menurun dan cenderung vakum. Tantangan yang dihadapi pula adalah mengubah konsep, adaptasi kondisi akibat pandemi, tuntutan ide kreatif mengenai apa yang menjadi kebutuhan pasar dalam masa pandemi, dan mengusahakan prokes dan keadaan new normal pada usaha wisata, sehingga dengan harapan memberikan rasa aman untuk wisatawan yang berminat untuk berkunjung dan membuat usaha wisata dapat lebih dikenal oleh publik. Oh iya, kelompok kami juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak pengelola di wisata mangrove Superberu loh. Dan juga kami mendokumentasikan kawasan tersebut. Simak rekaman berikut ini. Saya Ahmad Riono, bisa dipanggil Riono. Kalau di daun dia Nono kan. Nah, saya di sini perkenalkan pertama tempat wisata kita namanya Ekowisata Superbaru. Superbaru, singkatan dari Surya Permata Beto Sinturu. Kenapa kita pilih Beto Sinturu? Beto itu adalah bahasa Indonesianya batu. Sehingga kita memakai nama Beto karena agar nilai-nilai keaslian dari daerah kita tetap dipakai, sehingga kita pakai Beto Sinturu. Kalau bahasa Indonesianya kan batu, kata bahasa bawahnya bato. Mungkin Madura juga bato kan. Jadi nama wisata kita adalah Ekowisata Superberu dari Surya Permata Beto Sinturu. Kenapa dinya Beto Sinturu? Karena di sini lokasinya dekat dengan ada sebuah daerah namanya Beto Sinturu. Karena di sini banyak tempat-tempat untuk nelayan. Nelayan itu ada kelompok nelayan Beto Sinturu. Sebelahnya ada kelompok nelayan Tambelang. Ada kelompok nelayan Beto Elong. Jadi kita ambil nama itu anunya. Karena kronologis. Kenapa kita milih nama Ekowisata Superbaru? Nah, Ekowisata Superbaru itu kepengurusannya diketuai oleh secara umum, ketua umumnya adalah Haji Sihabuddin, ketua 1 Bapak Salis Ahwa, ketua 2 saya sendiri Ahmad Riono. Nah, itu. Nah, saya
fungsi saya di sini juga sebagai ketua dari Pokmahwas Superbaru. Jadi saya adalah ketuanya Pokmahwas Superbaru, kelompok masyarakat pengawas Superbaru. Sedangkan Pok Darwisnya ketuanya adalah Pak Salis. Itu. Nah, untuk masa-masa pandemi ini memang bukan hanya di sini ya, sebenarnya seluruh yang terdampak COVID-19 itu kan mengalami kurang lah untuk pengunjung seperti itu ya. Namun kita tetap optimis dan tetap membuka dengan tetap melakukan atau dengan prokes ya, protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, masker seperti itu. Wisata kita ini tetap ya ada pengunjung gitu. Sebenarnya memang perbedaan keadaan sebelum dan sesudah pandemi ini banyak sekali drastis penurunan tentang pengunjung. Nah, seperti itu. Untuk pengunjungnya agak menurun kan seperti itu karena dan kemarin sempat kita tutup. Awal bulan setelah puasa Ramadan kita baru buka lagi itu. Nah, seperti itu. Ditutup sementara ya. Untuk ekowisata kita sendiri kita ketahui bahwa untuk di Bawean ini sudah wisata-wisata, tempat-tempat wisata itu seperti program pemerintah daerah, bahkan pusat ya untuk pengembangan wisata. Maka di Bawean sendiri banyak menjamur tempat-tempat wisata. Disitulah ada juga kendalanya bagi kita untuk pengunjung kan seperti itu. Karena masyarakat Bawean kan jadi terpecah untuk ke tempat wisata yang lainnya seperti Selayar, seperti ada di daerah Kenyapatan Tambak itu ada Pantai Celong, nah, seperti itu untuk pemasarannya. Jadi ya kita tetap sama-sama untuk mengembangkan wisata ya tetap kita optimis saja. Gitu. Kendalanya kan untuk pemasaran, kendalanya ada banyak pesaing-pesaing lah istilahnya seperti ini sekarang karena di Bawean sendiri tempat-tempat wisata sudah menjamur di mana-mana. Tiap-tiap desa ada sekarang. Ya. Untuk informasi pertama kita ada di Facebook itu namanya Ekowisata Superbaru sudah ada. Kita kalau kita klik Ekowisata Superbaru nanti keluar. Nah di situ ada teman-teman yang dari luar Pulau Bawean, dari Surabaya, dari mana itu bisa bertanya-tanya tentang wisata Superbaru. Untuk akomodasi seperti akses jalannya sudah ada lah petunjuk-petunjuk untuk yang mengarah ke sini di jalan-jalan itu. Namun akses jalan sementara untuk roda 4 masih belum. Akses jalannya masih pakai roda 2 untuk sini. Nah, kalau teman-temannya ingin berkunjung ke sini, pakai misalnya roda 4, itu ada teman-teman kita, ojek kita, itu untuk siap mengantar sampai ke sini, pakai roda 2. Sampai di tempat parkir roda 4, nanti kita antar pakai teman-teman yang ini di sini pakai sepeda motor atau roda 2 bisa. Karena yang langsung roda 4 akses jalannya masih belum bisa. Nanti setelah kedepannya kita akan berusaha untuk bagaimana akses jalan yang roda 4 sampai bisa ke sini. Seperti itu. Ya tentunya kita terus berbenah diri agar lebih pengunjung itu tertarik datang ke tempat kita. Tentunya kita tetap selalu tiap hari teman-teman melakukan perbaikan-perbaikan lah, berbenah diri seperti tempat-tempat untuk spot-spot foto atau seperti itu.
Dan sekarang pun kita ini masih gotong royong lah buat tempat-tempat selfie ya, untuk spot-spot foto bersih-bersih lokasi. Kita tetap jaga kebersihan kita dari sampah-sampah gitu, sehingga pengunjung yang datang ke sini itu merasa nyaman dengan bukan hanya keindahan, ketenangan, juga kebersihannya kita tetap kita jaga. Tentunya harapan kami adalah dukungan dari semua pihak, baik dari Pemda, dari masyarakat, dari Pemda, daerah, dari provinsi, bahkan dari pusat. Dan kita tetap berusaha untuk bagaimana kita dapat bantuan dana untuk pengembangan ekowisata kita ini agar lebih maju, lebih bagus, dan lebih lebih menarik nantinya dengan perbenahan diri kita, sehingga pengunjung tertarik itu tetap datang ke sini rame-rame. Sangat, bahkan bukan berkenan, sangat-sangat berterima kasih kalau teman-teman dapat berkunjung ke tempat kami. Insya Allah kami akan melayani dengan sebaik-baiknya, dan teman-teman ini istilahnya puas lah ke tempat kami. Nah, apa-apa yang kita teman-teman butuhkan, kita bilang ke kami, kita siap untuk membantu apa-apa yang kurang nantinya, seperti itu. Kemudian, kelompok kami juga menarik beberapa solusi, antara lain, yang pertama, berpromosi dengan memperlihatkan bagaimana keindahan tempat wisata dan penerapan protokol kesehatan di objek wisata tersebut. Yang kedua, mengadakan event-event regional yang tetap mentaati protokol kesehatan. Yang ketiga, penawaran paket-paket wisata menarik dengan memberlakukan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pengembangan desa atau usaha wisata. Nah, dari penjelasan tadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kuesioner mengenai pendapat pemilik usaha wisata dari berbagai daerah di Indonesia, bahwa dengan adanya pandemi ini mengalami dampak besar, mulai dari penurunan jumlah pengunjung dan pemasukan yang sudah pasti ikut menurun. Pun dengan tantangan yang dihadapi oleh banyak pengusaha wisata, seperti daya beli yang menurun, isu kesehatan yang melanda, dan bagaimana caranya agar dapat lebih menarik perhatian wisatawan yang akhirnya diusahakan dengan strategi promosi dari media sosial mengenai keindahan objek wisata, mengadakan acara dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan bahkan membuat promo-promo paket wisata. Sehingga dengan harapan wisatawan akan tertarik untuk berkunjung dan juga berharap pemerintah akan membantu untuk membangkitkan lagi wisata daerah. Berikut merupakan bukti dokumentasi kelompok kami. Dan ini anggota kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa.